Rahasia belajar agama atau spiritual agar dapat mencapai tingkatan tertinggi. Belajar agama atau spiritual. Kalau sekedar kulitnya saja, memang mudah. Tetapi kita tidak akan pernah dapat mencapai tujuan tertingginya. Setiap hari kita hanya akan mendapat letih dan pengeluaran uang yang besar. Dari hari ke hari kita akan selalu dicekoki dengan 1000 janji manis, lengkap beserta ancaman sadis dari guru kita. Semua syukur yang kita panjatkan, tidak sedikit pun mendapatkan tambahan nikmat. Tak satu pun doa yang kita mohonkan membuahkan hasil, seperti yang selalu digembar-gemborkan. Dan akhirnya, di ujung usia, kita hanya bisa bermimpi dan berhayal bahwa akan mendapatkan balasan kenikmatan berlimpah di alam setelah kematian. Saya ingin belajar spiritual atau agama, tetapi tidak sekedar hanya lahiriah atau kulitnya saja. Saya ingin belajar substansi atau hakikat agama atau spiritual, jadi tidak sekedar menjalankan ritual fisik saja setiap hari tanpa dapat merasakan manfaatnya sedikit pun, kecuali hanya janji-janji kenikmatan dan ancaman siksaan belaka. Bagaimana cara saya mempelajarinya? Bagus sekali, tetapi yang menjadi masalah sekarang ini terdapat banyak sekali ajaran agama dan spiritual yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang di antara mereka terjadi permusuhan sampai saling membunuh. Bukankah keadaan ini sangat membingungkan kita, para pencari kebenaran agama dan spiritual? Sekarang ini kita seperti menghadapi juru kampanye saja. Setiap kelompok agama dan spiritual berlomba-lomba menawarkan janji-janji manisnya serta ditambah lagi menebar ancaman yang sangat mengerikan bila kita tidak mengikuti ajaran kelompoknya, sehingga semakin membuat kita bingung plus takut. Tetapi jika bertanya secara kritis mengenai ajaran yang coba ditawarkan kepada kita, mereka mudah sekali tersinggung, marah bahkan mengatakan kita sesat atau kafir. Dan yang sangat mengherankan lagi, banyak pengikut kelompok agama atau spiritual yang perkataan dan perbuatannya sama sekali tidak sesuai dengan isi ajaran agama atau spiritual mereka, serta tidak sedikit tokoh agama dan spiritual yang melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum, sehingga kita menjadi penasaran, apakah dampak dari mengikuti dan menjalankan ajaran agama dan spiritual tertentu dapat menyebabkan orang berbuat demikian, atau karena sebab lain. Selain itu kita seringkali melihat kegiatan ritual keagamaan dan spiritual mereka. Ada yang suka mengganggu ketentraman orang lain, seolah dengan mengganggu orang lain mereka merasa dapat mencapai puncak tertinggi dari ajaran agama atau spiritual mereka. Kemudian setelah mengamati hasil akhir dari orang yang menjalankan suatu ajaran agama atau spiritual tertentu, kita tidak melihat mereka mempunyai prestasi yang bagus, baik dalam bidang iptek, bisnis, olahraga, seni dan lain-lain. Mereka setelah aktif menjalankan ritual agama atau spiritual tampak mengalami kemunduran dalam bidang duniawi. Hal ini yang membuat kita ragu-ragu, apakah bila kita mempelajari dan menjalankan ajaran agama dan spiritual tersebut, tidak akan mengalami nasib seperti mereka. Selain itu banyak ajaran agama dan spiritual yang sulit dan memerlukan banyak biaya, ditambah lagi dengan banyak sekali aturan, baik berupa laku yang harus dikerjakan atau pantangan yang harus dijauhi.
yang semuanya sangat merepotkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari ilmu dan nafkah. Semua hal di atas itulah yang biasanya kita hadapi dalam proses mempelajari dan menjalankan ajaran agama dan spiritual. Untuk itu kita sebagai seorang yang baru mulai mempelajari ajaran agama dan spiritual, haruslah bersikap kritis, tidak tergesa-gesa dan rajin membandingkan antara ajaran agama atau spiritual satu dengan yang lainnya. Karena di sini kita menghadapi banyak sekali tawaran ajaran agama atau spiritual, yang masing-masing mengatakan diri mereka yang paling baik dan paling benar, sedangkan kelompok lain tidak baik dan salah. Sekarang ini kita menghadapi banyak ragam ajaran agama dan spiritual, yang saling bersaing dalam mencari pengikut. Mengapa begitu banyak ajaran agama dan spiritual yang berbeda-beda, dan bagaimana kita memilih secara bijak, mana ajaran yang paling baik? Saya sendiri juga tidak mengetahui dengan pasti, tetapi jika dilihat dari tempat kelahiran ajaran itu, maka akan terlihat bahwa ajaran yang dilahirkan dalam wilayah yang berdekatan atau sama, cenderung memiliki kemiripan satu dengan yang lain, daripada ajaran yang dilahirkan di wilayah geografis berbeda. Perbedaan tentu muncul juga di masalah tertentu, dan hal inilah yang tampaknya menjadi tema penyebaran ajaran yang lebih baru, sehingga memunculkan kesan bahwa ajaran yang datang kemudian adalah sebuah perbaikan dari ajaran sebelumnya. Misalnya ajaran yang dilahirkan di daerah tandus, akan menggambarkan surga itu sebagai tempat yang penuh air berlimpah, dengan beraneka jenis buah-buahan yang lezat. Sebaliknya ajaran yang dilahirkan di daerah subur, surga yang penuh air serta buah-buahan berlimpah tidak akan membuat masyarakat tertarik, karena setiap hari mereka telah menikmati sumber air dan buah-buahan yang melimpah. Itulah salah satu perkiraan mengapa di dunia ini begitu banyak ragam ajaran agama dan spiritual. Kemudian tentang bagaimana cara kita memilih ajaran yang paling baik, adalah pertama dengan melihat bagaimana keadaan penganut ajaran tersebut. Apakah para penganutnya mempunyai perilaku dan prestasi yang baik, atau tidak? Karena bagaimanapun baiknya suatu ajaran, tetapi kalau ternyata menghasilkan kualitas penganut yang kurang baik, maka mau tidak mau kita pun akan terbawa menjadi seperti keadaan penganut tersebut, karena setelah menjalani berbagai laku dan ritual sebuah ajaran, tentu orang akan ingin melihat seberapa baik perubahan perilaku penganut yang dihasilkan. Dan yang kedua adalah dengan memeriksa ajaran tersebut, apakah ajaran tersebut mengajarkan sesuatu yang baik atau buruk, dan untuk keperluan ini, kita akan sangat dipengaruhi oleh pendapat subjektif kita, dalam menilai baik buruknya suatu ajaran. Dengan mengkombinasikan kedua pendekatan di atas, kita dapat memilih ajaran yang paling baik, tentu saja menurut kita, dan yang perlu diingat bahwa kecocokan suatu ajaran dengan penganutnya sangat ditentukan oleh karakter penganutnya itu sendiri. Orang dengan karakter berbeda tentu akan memilih ajaran yang berbeda pula, sehingga baik dan buruk menjadi sangat relatif. Misalnya orang dengan karakter kepribadian pasif dan cenderung mudah menyerah, tentu akan lebih memilih ajaran yang lebih menekankan ajaran welas asih, kepasrahan dan sejenisnya, daripada ajaran yang menekankan sikap aktif dan pantang menyerah, dan sebagainya. Setelah berhasil memilih ajaran yang kira-kira sesuai dengan karakter kita, bagaimana kita mempelajari ajaran bersangkutan? Apakah dengan belajar sendiri tanpa guru, atau harus mendatangi guru atau cara lainnya? Tentang bagaimana cara kita mempelajari ajaran agama atau spiritual, sangat tergantung kembali kepada karakter, bakat serta kemampuan kita. Kalau kita mempunyai karakter kuat, bakat dan kemampuan tinggi, kita dapat mempelajari suatu ajaran agama atau spiritual sendiri, tanpa bantuan guru. Hal ini terjadi di zaman dahulu,
beberapa orang berbakat berusaha mempelajari ajaran agama atau spiritual tanpa bimbingan guru, seperti para pendiri agama atau ajaran spiritual misalnya. Mereka adalah selain berbakat dan berkemampuan tinggi, juga tahan menerima segala penderitaan dan ujian dalam proses pencarian ajaran agama atau spiritual. Tetapi kini, di zaman informasi ini, hal tersebut sudah tidak mungkin, karena saat ini kita, mau tidak mau telah terekspos dengan berbagai corak ajaran agama atau spiritual, sehingga mau tidak mau, sebenarnya kita mempelajari melalui bantuan tidak langsung oleh para guru agama atau spiritual, baik dengan membaca atau mendengar ajaran agama atau spiritual, sehingga kita tidaklah dapat disamakan dengan para pendiri ajaran agama atau spiritual zaman dahulu, di mana mereka memulai belajar benar-benar dari nol, tanpa pernah membaca atau mendengar suatu ajaran dari orang lain. Dan kemungkinan kedua, adalah kita mempelajari suatu ajaran dengan bantuan guru. Hal ini tentu saja sangat membantu, di mana kita dapat langsung dituntun ke jalan yang benar, tanpa perlu mencoba-coba mencari jalan sendiri. Kita tinggal menjalankan saja semua laku yang diajarkan dan kita kemungkinan besar akan dapat berhasil. Tetapi tentu saja jika guru yang kita pilih adalah guru yang mumpuni, tidak sekedar mencari uang dengan jalan banyak membaca dan menghafal buku-buku agama atau spiritual, lalu mengajarkannya kembali kepada kita, tanpa sedikitpun guru tersebut pernah memetik buah dari hasil laku yang ia baca. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, seperti seorang yang banyak membaca dan menghafal buku pertanian, lalu mencoba bertani, tetapi belum berhasil memanen hasil pertaniannya, namun sudah mengajarkan cara bertani kepada orang banyak. Tentu akan masuk akal bila para muridnya pun juga tidak akan berhasil memanen hasil pertaniannya, sebagaimana guru mereka. Atau seperti orang yang akan mendaki Gunung Everest, yang berguru kepada orang yang sama sekali belum pernah mendaki gunung tersebut, apalagi sampai ke puncak tertingginya. Guru tersebut hanyalah sekedar orang yang banyak membaca dan menghafal buku-buku tentang pendakian Gunung Everest, maka tidak bisa dibayangkan nasib kita berguru kepada orang tersebut, bila serta-merta mencoba mendaki puncak tertinggi dunia itu. Sedangkan cara ketiga adalah dengan jalan saktifat, yaitu semacam pengaktifan cakra dalam tubuh kita oleh seorang guru. Dengan aktivasi cakra tertentu, maka usaha kita untuk mempelajari suatu ajaran agama atau spiritual akan terbantu. Hal ini karena untuk mengaktifasi cakra tertentu diperlukan kerja keras dan waktu yang lama selain dari bakat. Oleh karena itu jika kita merasa diri mempunyai bakat spiritual maka cara pemberian saktifat tidak kita butuhkan. Kita bisa mengaktifasi sendiri cakra kita. Tetapi sebaliknya jika kita tidak berbakat dalam dunia spiritual, karena mungkin kita lebih berbakat di bidang lainnya, tentu akan lebih masuk akal kalau kita memakai cara saktifat, lalu berbekal dengan cakra yang telah aktif kita bisa relatif lebih mudah mempelajari suatu ajaran, sebagaimana pengalaman kita di kehidupan sehari-hari. Orang yang berbakat otomotif untuk mengobati penyakitnya, tentu membutuhkan jasa seorang dokter, dan sebaliknya seorang dokter yang membutuhkan perbaikan mobilnya juga membutuhkan ahli otomotif. Demikian seterusnya. Kalau begitu mempelajari ilmu agama atau spiritual, bisa juga dilakukan tanpa guru, hanya dengan mendengar ceramah atau membaca buku, maka kita dapat mulai menjalani laku secara mandiri, tanpa diawasi oleh guru. Sekarang apa kelebihan dan kekurangan belajar dengan cara tersebut, supaya kita dapat mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya? Seperti telah dikatakan tadi, bahwa belajar agama atau spiritual sendiri, maksudnya hanya dengan mendengar ceramah atau membaca buku, tanpa pengawasan guru, memang dimungkinkan, tetapi tentu saja kalau terjadi kesalahan dalam pelaksanaan laku, tidak ada orang yang akan memberitahu,
Semuanya tergantung kepada kita sendiri. Apakah kita bisa mengenali kesalahan laku, kemudian berhasil memperbaikinya atau tidak? Semua tanggung jawab ada pada kita sendiri. Meskipun kita telah mendengar banyak sekali wejangan atau ceramah, ditambah lagi banyak membaca buku, baik itu berupa buku suci atau tidak, melalui internet atau langsung, tetap saja ada kemungkinan suatu ajaran penting yang terlewatkan. Kalau hal ini terjadi, kemungkinan besar akan dapat menyebabkan masalah serius bagi pelakunya, atau setidaknya kalau beruntung kita hanya menderita kegagalan dalam mencapai tujuan tertinggi dalam laku kita. Apalagi jika selama menjalani laku agama atau spiritual, kita mengalami semacam hambatan atau efek samping, maka tidak ada orang yang dapat membantu kita mengatasinya, selain kita sendiri. Lebih parah lagi jika kita sendiri pun tidak menyadari timbulnya efek samping, maka efek samping itu akan terus memburuk dan pada puncaknya bisa berakibat fatal. Di antara efek samping itu misalnya, munculnya penyakit, mulai dari penyakit ringan sampai berat, gangguan emosional serta pikiran dan lain-lain. Efek samping itu bisa beraneka ragam, tergantung kepada kondisi pelaku agama atau spiritual tersebut. Dan munculnya efek samping ini sejalan dengan semakin tingginya atau meningkatnya taraf spiritual atau laku yang dijalani. Kalau kita hanya menjalani laku tingkatan rendah saja, maka kemungkinan besar tidak akan timbul efek samping yang berarti. Itulah mengapa banyak orang berkata, bahwa menjalani laku agama atau spiritual, tidak menimbulkan efek samping. Sedangkan keuntungannya jika belajar agama atau spiritual secara mandiri, adalah kita dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat mengatur sendiri kemajuan laku yang kita jalankan. Selain itu kita tidak akan dapat dipengaruhi atau diperalat oleh guru kita, karena sebagaimana kita ketahui, tidak semua guru agama atau spiritual itu baik. Ada juga yang suka mengambil keuntungan dari murid-murid mereka, baik berupa keuntungan finansial maupun seksual. Tentu saja tidak semua guru agama atau spiritual seperti itu, banyak yang baik dan benar-benar mumpuni, tetapi tidak ada salahnya kalau kita berhati-hati. Bagaimana sekarang dengan kelebihan dan kekurangan belajar agama atau spiritual dengan guru? Belajar agama atau spiritual dengan bimbingan guru, tentunya akan sangat membantu kemajuan kita, karena kita hanya tinggal mengikuti saja laku yang harus dikerjakan, lengkap beserta cara dan tips-tips jika mengalami efek samping selama menjalani laku, serta meninggalkan segala pantangan yang dilarang oleh guru, begitu mudah sehingga kemungkinan berhasil sangat besar. Ditambah lagi jika setelah menjalani laku, kita belum berhasil, atau mendapatkan ujian yang berat, maka guru kita akan dapat membantu. Apalagi jika guru kita mempunyai kekuatan cukup untuk memberi dorongan atau saktipat bagi kita, maka laku kita akan semakin lancar. Tentu saja jika beruntung mendapatkan guru yang baik, tetapi di dunia ini, hal ini sangat jarang ada saja orang yang hanya mencari keuntungan finansial saja, tanpa mempunyai kemampuan yang sepadan, lebih-lebih jika guru kita belum mencapai puncak tertinggi dalam laku agama atau spiritual, kemungkinan terjadinya penyelewengan akan sangat besar, di mana sering kita dengar seorang guru mengeksploitasi muridnya demi keuntungan materi dan atau seksual. Oleh karena itu dalam memilih guru kita harus berhati-hati, jangan sampai terperosok ke dalam kesalahan fatal dengan memilih guru agama atau spiritual, yang tidak mumpuni, yang sekedar pandai membaca dan berbicara tetapi tidak memiliki kemampuan sebagaimana guru tersebut sering bicarakan. Orang yang banyak membaca buku mendaki gunung, tetapi belum pernah mendaki gunung, apalagi sampai ke puncak,
dan lebih-lebih jangan sampai kita salah memilih guru yang suka mengeksploitasi muridnya, baik secara materi maupun seksual. Kalau begitu bagaimana memilih guru yang baik? Bukankah kita sama sekali awam dalam ilmu agama atau spiritual? Memang sulit sekali, karena seperti dikatakan tadi, kita sama sekali atau sedikit mengetahui ilmu agama atau spiritual, sehingga kita akan dengan mudah terperdaya oleh kata-kata seorang guru, karena biasanya seorang guru, selain mempunyai kemahiran berbicara juga mempunyai sejenis ilmu pengasihan atau pemikat untuk menarik simpati pendengarnya. Hal ini semakin mempersulit kita menilai guru kita secara objektif benar salahnya atau baik buruknya, karena dalam pikiran kita guru kita akan selalu tampak paling baik, paling hebat dan paling benar. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan, dalam proses belajar ilmu agama atau spiritual melalui guru, kita bisa melakukan hal-hal seperti, kita jangan terlalu dekat dengan guru kita, apalagi sampai mempunyai hubungan pribadi, dan lama waktu kita berguru jangan terlalu lama, cukup 1 atau maksimal 2 tahun, kalau bisa bergurulah kepada 2 orang guru atau lebih. Hal ini akan dapat membuat kita memiliki perspektif yang seimbang dan tidak terlalu condong kepada seorang guru. Selain itu pengaruh ilmu pengasihan atau pemikat masing-masing guru akan saling meniadakan, sehingga kita dapat berpikir dengan jernih. Dan yang terakhir jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan dan mohon restu ibu dan bapak, agar mendapat keselamatan dan kesuksesan. Dan yang terakhir apa kelebihan dan kekurangan belajar spiritual dengan Saktipat? Salah satu alternatif dalam mempelajari agama atau spiritual adalah dengan pemberian Saktipat, di mana yang dimaksud dengan pemberian Saktipat adalah aktivasi cakra atau pusat energi tertentu yang terdapat di dalam tubuh manusia, dalam rangka mempercepat laku spiritual tertentu, sehingga tidak sama dengan pemberian Khodam, baik berupa jin atau yang lainnya, jadi sama sekali tidak memakai doa atau mantra tertentu untuk menggunakannya. Pemberian Saktipat ini bisa dikombinasi dengan atau tanpa bimbingan guru secara langsung, sehingga jika dikombinasikan dengan kehadiran guru, maka dapat meningkatkan proses belajar agama atau spiritual. Tetapi tentu dengan kehadiran guru juga akan menimbulkan potensi yang tidak baik, sebagaimana telah dikatakan tadi. Namun apabila setelah pemberian Saktipat, kita lalu belajar secara mandiri, maka hal itu juga dimungkinkan, karena kita sudah mendapatkan aktivasi cakra atau pusat energi, maka laku kita akan menjadi lebih cepat berhasil, dan tentu saja, kita tidak mendapat efek negatif dari kehadiran guru yang tidak mumpuni. Selain itu pemberian Saktipat dapat dilakukan secara jarak jauh, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat terlepas dari pengaruh buruk seorang guru, yang mungkin sering ada. Sedangkan kekurangan metode Saktipat ini adalah terletak pada biaya, yang sering dianggap tinggi, tetapi perlu diingat bahwa biaya ini adalah all-in-one, atau dengan kata lain tidak ada biaya atau kewajiban lainnya, baik langsung atau tidak langsung, yang sering terjadi jika kita pergi ke guru agama atau spiritual, di mana sering dikatakan biayanya sangat ringan atau bahkan gratis, tetapi di kemudian hari sang guru sering menuntut berbagai kewajiban yang banyak dari muridnya, yang kalau dijumlahkan sering jauh lebih besar daripada biaya Saktipat. Selain itu pada pemberian Saktipat ada kemungkinan tidak permanen. Hal ini bisa saja terjadi, bila kita tidak rajin melatih laku yang diberikan. Hal yang lumrah saja terjadi pada metode apapun, karena jika kita sudah berhenti lama dalam mengerjakan laku, otomatis kekuatan laku tersebut perlahan-lahan akan memudar. Oleh karena itu, selama kita tetap menjalani laku dengan tekun, maka kekuatan Saktipat tentu akan bertambah, dan setelah tekun menjalani laku, maka kekuatan spiritual kita akan kuat dan mandiri, seperti bila kita menjalani laku sendiri, sehingga Saktipat hanya sebagai pemicu awal saja,
dan yang meneruskan peningkatannya adalah laku kita sendiri, sebagaimana anak kecil yang belajar berjalan dengan dipegangi tangannya. Setelah besar maka ia akan bisa berjalan sendiri tanpa dipegangi lagi. Sekarang kita sudah siap untuk memulai menjalankan laku ajaran agama atau spiritual yang telah kita pilih. Lalu bagaimana proses mempelajari ajaran agama atau spiritual yang baik? Setelah memilih ajaran dan metode belajar yang sesuai, maka kita dapat mulai menjalani laku agama atau spiritual tertentu dengan sepenuh hati, tidak sekedar hanya menjalankan ritual lahiriah saja, tanpa masuk ke dalam substansi dari laku dan ajaran tersebut, karena kalau tidak, kita akan sama saja dengan orang yang mengerjakan laku agama atau spiritual, sebatas formalitas belaka, untuk mencari surga atau pencerahan bahkan untuk mencari harta. Kalau hal ini terjadi maka kita tidak akan pernah sampai kepada puncak tertinggi agama atau spiritual. Maksimal kita hanya dapat berbicara saja tentang ajaran agama atau spiritual, tanpa pernah sedikit pun merasakan manfaat dari ajaran tersebut, dan akhirnya kita akan melakukan kompensasi dengan banyak memakai baju-baju atau simbol agama atau spiritual tertentu, untuk sekedar menutupi kekecewaan kita, karena belum bisa memperoleh manfaat dari ajaran tersebut. Di mana-mana kita akan selalu bicara mengenai ajaran yang kita kerjakan, untuk memamerkan ketinggian spiritual kita, yang sebenarnya tidak ada, dan pada puncaknya kita akan menjadi orang fanatik, keras kepala, dan bahkan berlaku ekstrim kepada orang lain. Setelah menjalani laku sepenuh hati, baik dari segi lahiriah maupun batiniah, maka kita akan dapat mengevaluasi hasil laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah laku kita dapat membawa perilaku yang baik bagi kita dan orang lain atau tidak? Kalau belum, maka kita periksa lagi laku yang telah kita kerjakan. Apakah terdapat sesuatu kesalahan dalam pelaksanaannya atau tidak? Setelah menemukan kekurangan dalam pengerjaan laku, kita mulai lagi laku dengan cara yang benar, dan setelah beberapa lama, kita periksa lagi hasilnya dalam perilaku kita. Apakah sudah terdapat perbaikan atau belum? Jika sudah, walaupun sedikit, itu pertanda laku kita sudah berada di jalan yang benar. Sedangkan jika belum maka kita ulangi lagi proses pemeriksaan laku seperti tadi. Demikian seterusnya sampai kita berhasil. Proses ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa dengan seketika kita bisa memanen buah yang kita tanam hari ini. Semuanya membutuhkan proses, waktu dan tentu saja perjuangan serta pengorbanan. Setelah menempuh proses belajar agama atau spiritual, seringkali kita juga ingin mengetahui tingkat kemajuan yang telah berhasil dicapai. Apakah sudah cukup tinggi, atau malahan hanya jalan di tempat saja? Oleh karena itu, bagaimana cara mengetahui tingkat kemajuan hasil laku yang telah kita jalani? Kira-kira mirip seperti saat kita bersekolah dahulu, di mana saat pertama kali bersekolah kita masuk sekolah dasar, lalu naik ke sekolah menengah pertama, setelah itu ke tingkat sekolah menengah atas dan seterusnya. Pada setiap tingkatan, bahkan setiap tahun kenaikan kelas, selalu ditunjukkan nilai hasil belajar kita. Demikian pula dengan proses belajar agama atau spiritual, juga ada tingkatan-tingkatan seperti itu, tetapi tentu saja setiap ajaran agama atau spiritual mempunyai jumlah tingkatan yang berbeda. Namun, hal tersebut tidaklah perlu dipermasalahkan, karena hanya masalah pembagian tahapan saja. Oleh karenanya setelah melaksanakan laku agama atau spiritual tertentu, dalam selang waktu tertentu pula, kita akan dapat merasakan perubahan tingkatan yang kita capai. Kemudian hasil itu kita bandingkan dengan standar ajaran agama atau spiritual kita. Apakah sudah sesuai, atau belum? Berapa persen kita sudah mendekati standar ajaran agama atau spiritual kita? Dari sana kita dapat mengevaluasi tingkat kemajuan spiritual kita.
Kalau belum sesuai, kita perlu mencari tahu sebabnya, lalu memperbaiki laku kita pada kesempatan berikutnya, sehingga akhirnya dapat mendekati standar yang telah diajarkan. Demikian seterusnya sampai akhirnya kita mencapai tingkat tertinggi dalam ajaran agama atau spiritual kita.